Shalom, selamat pagi. Untuk memenangi suatu misi, kita harus mempunyai equipment atau peralatan yang memadai, yang ampuh. Kita juga harus ditunjang dengan tim kerja yang baik, yang kuat, yang baik, dan strategi yang matang. Berpadu dengan kepiawaian, kepandaian, dan kecakapan kita untuk memanfaatkan semua itu, maka kemenangan pun akhirnya dapat kita raih. Dalam teks Alkitab ternyata ada juga yang disebut senjata-senjata rohani seperti yang disarankan Paulus. Senjata rohani yang diberikan oleh Paulus adalah senjata yang ampuh. Percuma saja memiliki senjata yang ampuh, yang canggih, kalau tidak mengerti cara menggunakan senjata tersebut. Tentunya harus paham apa itu iman, kebenaran, keadilan, kerelaan, keselamatan, dan Roh Kudus. Satu Petrus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, ialah pembunuh manusia sejak semula, yang barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Ini dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Dalam kitab Amsal sering disinggung tentang takut akan Tuhan. Bahkan disebutkan juga sebagai permulaan pengetahuan. Itu ada di dalam Amsal 1 ayat 7. Apa artinya takut akan Tuhan? Dan mengapa Alkitab menyuruh kita untuk takut akan Tuhan? Ketika Alkitab mengacu pada takut akan Tuhan, itu berarti memiliki rasa hormat yang dalam. Takut akan Tuhan yang tepat adalah menuntut seseorang untuk mengasihi Tuhan. Amsal 23 ayat 17 sampai 18 dikatakan, jangan hatimu iri kepada orang-orang fasik. Ayat 19 sampai 21 dikatakan, jangan bergaul dengan pemabuk dan pelahap atau orang-orang yang rakus, karena pesta pora akan membuat miskin. Jadi jauhkanlah kejahatan dan dosa. Dalam ayat 22 sampai 25 dikatakan, perhatikan hikmat dan nasihat dari orang tua saudara. Didiklah anak-anak dengan bijaksana. Ini adalah cerminan rasa takut akan Tuhan dan kasih. Poin kelima, waspadai perangkap wanita jalang yang menggoda saudara untuk tidak setia. Ada di ayat 26 sampai 28. Tetaplah setia pada Tuhan. Jangan mabuk-mabukan, karena akan membawa banyak masalah. Ayat 29 sampai 35. Menghindari mabuk-mabukan adalah tindakan yang mencerminkan rasa takut akan Tuhan dan kasih terhadap tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Menjauhi perilaku yang merusak.
Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Selamat berjuang.